Sugeng Rahayu, Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini malam Jumat Kliwon tanggal 2 bulan Februari tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua atas pertanyaan bagaimana persepsi atau perspektif orang Jawa terhadap Gusti Pangeran. Yang pertama, bahasa Jawanya itu zamannya zaman sekarang apa zaman dulu kan juga berbeda ya. Kalau pada eranya leluhur-leluhur kita itu dulu perspektifnya menemukan bisa menyebut Gusti Pangeran, ya mereka melakukan keheningan cipta untuk mencari tahu siapa yang menghidupi, lalu hidup ini untuk apa, dan setelah hidup di dunia ini tujuannya kemana. Itu zamannya leluhur-leluhur kita, eranya mungkin sebelum kerajaan-kerajaan yang masih zaman Ngastina atau zaman Kadiwatan. Kalau orang dulu itu menemukan kata sembahyang, arti sembah itu adalah manembah terhadap yang itu bahasanya luas sekali. Yang kata yang itu luas, maka orang Jawa itu berpedoman bahwa Gusti Pangeran itu tan kena kinaya kaya apa sing diarani, sing disebut, sing difiksikan sama leluhur-leluhur dulu kala. Tan kena kinaya itu artinya tidak bisa kita anggap, kita fiksikan, kita bicarakan Tuhan yang Maha Esa itu seperti kemauan atau persepsi manusia pada umumnya. Karena kata yang itu sangat luas sekali kata yang itu. Orang zaman dulu itu bisa menyebut sembahyang aja unsur-unsurnya harus dipahami semua unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur terhadap bapak dan ibunya. Orang Jawa itu mempercayai bahwa bapak dan ibu atau bopo dan biyung itu adalah Gusti ingkang katon yang gulawantah, yang menciptakan, yang merawat, mengurus dan membesarkan. Sehingga orang zaman dulu itu selalu sungkem menembahkan diri terhadap orang tuanya, menjadi anak yang berbakti. Ya betul. Terus selanjutnya terhadap leluhurnya, pertama ya kakeknya, uyutnya, dan sesepuh bini sepuhnya. Ngapunten, guluh wantah niku napa? Guluh wantah itu dalam artinya kalau untuk penyebutan dalam bahasa yang kita cari tentang perspektif untuk ketuhanan itu belum nyambung. Oh iya.
Nah, karena gulawantah itu artinya adalah yang menciptakan, yang mengurus dari susah payahnya, dari kesusahannya dan kesenangannya, dan itu disebut gulawantah. Gulo manis, wantah itu artinya pahit getirnya, disebut Ya. gulawantah. Jadi getir dan Pahit. pahitnya sebagai orang tua atau sebagai anak juga menembahkan diri terhadap orang tua disebut mikul dhuwur lan mendem jeru. Itu yang pertama, mengenali unsur perspektif tentang Gusti Pangeran. Lanjut yang kedua itu kembali ke profesinya. Orang zaman dahulu itu bisa menemukan kata sandang yang itu kan luas. Artinya profesi manusianya seperti apa? Ya kalau seorang empu membuat pusaka, yangnya ya dicari dalam bertirakat sampai puasa sampai 40 hari bahkan bertahun-tahun, mengheningkan cipta tapa berata itu mencari disebut kemandiannya ucapan sabdo pandito ratunya, karena dia menyatukan unsur tentang alam semesta. Yang itu yang bahasa luasnya alam semesta adalah ciptaan yang maha kuasa. Lanjut, dalam mengheningkan cipta itu mencari, mengenali diri sendiri, mengenali dirinya sendiri, atau mengenali jiwanya sendiri. Karena apa? Jiwa manusia itu unsurnya itu kalau dijalani, dipahami, diartikan, tidak akan jauh berbeda dengan Sang Yang Maha Jiwa. Karena berpedomannya orang Jawa, khususnya orang kuno ya. Ya. Kalau sekarang sih kita sih anak keturunan, anak putu wae tinggal mengikuti, sebenarnya lebih mudah. Orang zaman dulu itu mencari, memahami, mengartikan, Menciptakan. ya termasuk menciptakan ucapan-ucapan itu. Sampai ada ucapan bahasa unsur dari ketuhanan itu adalah setunggal. Setunggal itu kan bahasa kromo. Artinya setunggal itu ada. Jadi diciptakan bahasa setunggal, kata setunggal itu ada artinya. Artinya apa? Untuk menemukan unsur perspektifnya orang Jawa itu harus silo sedakep manunggal. Memanunggalkan. Apa yang dimanunggalkan? Pertama rohnya yang dicari, Relax. kolbunya, dengan cara relaksasi, mengheningkan cipta itu tadi, sukma sari-sarinya kehidupan yang mempunyai kehidupan angkara murka itu dikurangi, sehingga bisa memanunggaling marang rasa sejati. Nah, manunggaling marang rasa sejati itu artinya persenyawaan sukma itu seimbang dan mengutamakan kolbu atau roh itu tadi, sehingga manusia itu bisa menemukan unsur perspektifnya tentang Gusti Pangerannya. Nah, artinya adalah apa? Orang masa kuno, orang-orang Jawa, orang-orang leluhur kita itu sudah mempunyai adab atau iman atau akhlaknya, karena selalu menyelaraskan kehidupan. Kata yang tadi itu harus seimbang, harus selaras, tidak boleh jomplang sebelah pihak. Artinya orang Jawa itu hati-hati, sangat hati-hati dalam melakukan ucapan, bertutur kata, berperilaku, bertata krama, karena di situ akhirnya disebut akhlak, adab atau iman. Nah, adabnya apa? Terhadap ciptaan yang maha
Kuasa. Karena orang Jawa berpedoman ciptaan yang maha kuasa itu luas, disebut yang tadi itu. Contoh satu aja, kita mau mendirikan rumah untuk tempat kita tinggal, untuk kita berkedudukan. Orang Jawa tidak ngawur, asal hari itu tidak ngawur. Karena dalam ilmu kuno Jawa dan kitab Jawa itu ada disebut dino pitu pekenan bangsal gangsal uku tigang doso ringkal 6. Nah, ada hari-hari, jumlah hari, ada disebut Sinto, ya kan, ukir kurantil. Nah, artinya terus kedudukannya hari itu adanya di timur, apa di barat, apa di selatan, apa di utara. Terus Nogo Tahun, Jatingarang. Nah, Ada letaknya sendiri-sendiri. ada letaknya unsur disebut kata yang tadi, sembahyang, manembah yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu kan tidak bisa dilihat manusia dengan nyata, tapi bisa dilihat dengan unsur-unsurnya yang diciptakan. Terus yang tidak nyatakan dirasakan, kesejatiannya, roh itu. Makanya orang Jawa kalau membuat rumah juga pertama pasti bikin cok bakal, ngaturi. Ngaturi itu bahasanya adalah mengucapkan doa tujuan. Pakai tumpeng dia. Tergantung di mana letak orang Jawanya, kan nggak sama setiap Jawa Barat, Jawa Timur. Berarti tergantung adat dan budaya. Tergantung wilayah-wilayahnya mau pakai tumpengan atau enggak. Tapi yang jelas kalau cok bakal rata-rata orang zaman dulu pasti. Apa itu cok bakal? Ya kan, cok itu disebut cokro. Cokro. Ya, cokro. Cokro cipta rasa karso. Cokro pertama itu menciptakan, ya kan, lalu dirasakan, lalu dilakukan, ya kan, disebut cok, ya kan. Bakal itu kan artinya kan wiwitane atau asal muasale. Mau mendirikan rumah itu apa yang mau dibuat rumahnya, dari kayu atau zaman dulu itu dari bata atau dari bambu, ya kan. Itu semua ada arah-arahnya, tidak serta merta asal aja, tidak. Artinya kalau ada pertanyaan perspektif orang Jawa tentang ke Gusti Pangeran itu sangat luas, masih banyak lagi penjabarannya. Mungkin 7 hari 7 malam nggak akan habis dijelaskan. Dan kemampuan manusia ada batasnya, tidak mampu untuk mengartikan kuasanya Gusti Kang Maha Kuwasa tadi. Lanjut untuk orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu sebenarnya udah enak. Udah enaknya apa? Tinggal napak tilas. Bukunya sudah ada, istilahnya pakemnya banyak yang punya. Terus ucapan-ucapan dari leluhur-leluhur itu kalau kita simak, dengarkan, atau disebut kitab wong Jawa, kitab ada makna. Tersirat. Ya, kitabnya kitab tersirat. Adam itu kan dari sebutan asal dumadine menungso. Makna itu kan mengartikan, memaknakan, melakukan. Makna itu disebut, ya kan, makrifatnya apa, seperti apa tujuannya. Lebih gampang lagi orang sekarang sebenarnya, tapi orang sekarang kan sudah lupa dengan budaya sendiri, sudah lupa dengan nenek moyangnya, sudah lupa, rata-rata kebanyakan lupa
bahkan cenderung mengatakan orang Jawa itu ateis, percaya tapi tidak punya agama, ya kan, tidak sholat tadi itu. Tapi orang Jawa sembahyang, dulu nggak kenal sholat, kenalnya adalah sembahyang, ya kan, artinya memanembahkan diri juga terhadap Gusti Pangeran. Sebenarnya boleh nggak sih perempuan itu di kala datang bulan kita itu sembahyang kepada Yang Maha Kuasa, kepada Sang Leluhur? Kalau tujuannya baik dari hati ya berdoa nggak apa-apa, orang sembahyang itu melakukan aktivitas kebaikan kok, ya kan. Sembahyang itu kan melakukan aktivitas kegiatan. Arti sembahyang itu kan pertama yang mudah kita pahami kalau perspektifnya orang Jawa adalah jenengan itu mau minta restu ke orang tua, istilahnya mau pergi, lanjut kaki orang tua itu dicuci, diminum airnya, dipakai mandi. Itulah disebut dari sembahyang, ya kan? Memanembahkan diri, terus mencari katanya surga di telapak kaki itu. Nah, seperti yang terjadi dalam penanganannya Mas Purwanto kemarin kan seperti itu. Dan hikmahnya sangat tepat sekali. Sekarang yang bersangkutan sudah bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, sudah mau main ke tempat keluarganya, saudaranya. Artinya kan mukjizat atau energi dari orang tua, sabda orang tua itu kan nyata. Untuk sementara penjelasan tentang perspektif cukup sekian ya. Nanti banyak yang akan dijelaskan lagi di sesi yang berikutnya. Oke, sugeng dalu. Selamat malam kepada sahabat-sahabat penonton video ini. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat buat sesama, menjadi pelajaran pembelajaran diri, ada hikmahnya. Ya, semoga bermanfaat, ya kan. Oke, sugeng dalu, sugeng rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.